Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Nas. Oke, lama tak berjumpa, sudah lama, sekitar kurang lebih 2 minggu saya tak mengupload video yang berhubungan dengan tausiah, yang berhubungan dengan keagamaan. Karena beberapa waktu lalu saya disibukkan dengan memposting video-video yang berhubungan dengan perkuliahan. Karena saya menerapkan perkuliahan secara online, itu dengan soal yang saya upload juga di media massa. Tapi kali ini saya akan mengupload tentang video yang juga sangat indah untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, dimanapun kita semua berada, dimanapun Anda semua berada, saya yakin dan percaya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan nafas kehidupan dengan segala kebahagiaan, dengan segala kesehatan, dengan segala anugerah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada video kali ini saya akan memberikan semacam opini tentang apa yang dicanangkan, tentang apa yang dideklarasikan, tentang apa yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik yang mengatakan bahwa revolusi akhlak. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan suri tauladan umat Islam, bahkan bagi umat-umat yang lainnya juga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu misi yang sangat mulia, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan bahwa sesungguhnya aku atau Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak manusia, ketika Habib Rizik mengajak umat Islam, mengajak bangsa ini untuk merevolusi akhlak secara total, ada suatu kemungkinan yang sangat besar yang ada dalam pikiran beliau bahwa memang akhlak kita bangsa Indonesia akhir-akhir ini telah mengalami kemerosotan. Jadi ketika dia mengajak kita untuk merevolusi akhlak, itu bukanlah suatu hal yang luar biasa, karena revolusi yang dia andalkan, yang dimaknakan di dalam hal ini adalah merevolusi itu adalah merubah secara total, merubah secara drastis sampai dengan ke akar-akarnya akhlak kita yang tadinya buruk. Jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah bahwa merevolusi akhlak kita, kita tidak perlu memakaikan senjata, kita tidak perlu mempergunakan kekerasan, kita tidak perlu merevolusi secara total bangsa ini secara keseluruhan, tapi mari kita sama-sama merevolusi akhlak kita mulai dari diri kita masing-masing. Habib Rizik menyatakan revolusi akhlak itu dalam 4 kata. Yang pertama adalah kezaliman, kecurangan, kemunafikan, dan kejahatan. Jadi revolusi akhlak yang dianjurkan oleh Habib Rizik ini paling mendasar 4 ini yang saat ini dia rasakan sedang terjadi kemerosotan yang sangat drastis di negeri ini. Dan mari kita tempatkan kezaliman, kecurangan, kemunafikan, dan kejahatan ini menjadi musuh kita bersama. Tetapi saya sangat meyakini bahwa keempat akhlak yang jelek ini ada dalam diri kita masing-masing. Untuk itu, mari kita merevolusi akhlak kita sendiri yang keempat kata ini, keempat sifat ini. Pertama adalah kezaliman. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 13. Begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sesungguh kami telah membinasakan manusia-manusia sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi dalam pikiran dan hati kita juga kita mempunyai kezaliman pada diri sendiri, kezaliman kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kezaliman kita kepada tetangga-tetangga kita. Salah satu contoh kezaliman pada diri kita sendiri yaitu ketika kita sebagai umat Islam meninggalkan sholat 5 waktu. Ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu itu merupakan suatu bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Di mana zalimnya? Karena kita sebagai manusia meyakini bahwa ketika kita meninggalkan sholat, salah satu sholat 5 waktu, kita akan mendapatkan hukuman, kita akan mendapatkan ganjaran nanti di nerakanya Allah SWT. Ketika kita masuk neraka nanti, berarti kita menganiaya diri sendiri, berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Nauzubillah min zalim. Berarti kita mulai merevolusi akhlak kita dalam bentuk kezaliman pada diri sendiri. Dalam bentuk sholat dan kezaliman lain yang ada pada diri kita. Mari kita sama-sama cari dan kita coba revolusi, kita gantikan kezaliman yang ada pada diri kita sendiri itu dengan kebaikan untuk diri kita sendiri yang insya Allah nanti dampaknya akan dirasakan oleh orang lain. Mungkin kita tidak mempunyai power untuk merubah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, tapi mari kita mengintrospeksi diri untuk merevolusi akhlak kita dari kezaliman yang ada pada diri kita sendiri. Kita mulai pada diri kita. Bentuk kezaliman yang harus kita revolusi yang kedua itu adalah kecurangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Nauzubillah. Coba kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kecurangan dalam bentuk seperti ini ada pada diri kita? Jujur saja pada diri kita. Bukan hanya kecurangan dalam hal-hal menakar ini hanya dilakukan oleh para pedagang saja di pasar-pasar saja, tapi juga dalam diri kita, dalam profesi-profesi yang lain juga kita seringkali melakukan kecurangan ini. Kecurangan ini juga merupakan suatu akhlak yang harus kita revolusikan, harus kita gantikan dengan kejujuran. Sebagai salah satu contoh profesi yang juga mau ada kecurangan. Salah satu contoh itu misalnya kita ambil saja para koruptor di lingkungan pemerintahan atau di lingkungan kita sebagai seorang pejabat di sana. Coba kita tanya, adakah kecurangan yang kita lakukan di sana? Ketika kita berbagi, apakah kita berbagi kita sama rata? Apakah kita yang paling banyak? Apakah punya orang kita kurangi juga? Berarti di situ ada sifat kecurangan yang kita pendam di dalam diri kita. Mari kita revolusikan sifat kecurangan ini, kita gantikan dengan kejujuran. Kita bagi sebagai seadil-adilnya, kita timbang sebenar-benarnya, dan kita kerja dengan sejujur-jujurnya. Insya Allah kita dengan merevolusi kecurangan yang ada dalam diri kita, yang ada dalam pikiran kita, akan berdampak positif kepada kita, dan Allah akan memberikan kenikmatan
berupa kenikmatan daripada kejujuran yang kita lakukan. Selanjutnya, sifat ketiga yang harus kita revolusi yaitu kemunafikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sadaqallahul adzim. Artinya mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Mari kita juga mengintrospeksi diri kita sendiri. Tanya pada hati kita, tanya pada pikiran kita, tanya pada kelakuan kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang munafik? Jawaban ada pada diri kita sendiri. Tapi yakinlah bahwa potensi kemunafikan ada pada setiap diri manusia. Nah, untuk itu mari kita sama-sama untuk merevolusi sifat kemunafikan yang ada pada diri kita, sifat kemunafikan yang ada pada pikiran dan hati kita. Dan kemunafikan itu mungkin sangat mudah terlihat oleh orang lain, tetapi akan sangat sulit kita lihat pada diri kita sendiri. Pernahkah kita bersumpah atas nama Tuhan padahal kita menyembunyikan sesuatu, padahal kita berbohong? Pernahkah kita bersumpah atas nama Tuhan karena kita ingin meraih keuntungan yang sebesar-besarnya daripada sesuatu yang kita inginkan tadi? Apabila itu ada, mari kita sama-sama revolusi terhadap diri kita sendiri, terhadap sifat kemunafikan kita. Seringkali kita membawa nama Tuhan sebagai bargaining power kita, sebagai alat untuk mempromosikan bahwa kita jujur. Sebenarnya kita hanya berpaling, sebenarnya kita hanya bersembunyi di balik kata, di balik nama Tuhan tadi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mari kita merevolusi kemunafikan yang ada pada diri kita, sehingga kita akan meraih segala sesuatunya hanya kepada Allah, akan mengharapkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersembunyi di balik kata, di balik nama Tuhan karena kita berbohong. Nauzubillah. Mari kita berlanjut kepada sifat yang harus kita revolusikan dalam diri kita, yaitu kejahatan. Kejahatan ini harus kita segera revolusi pada diri kita saja. Kita tanya pada pikiran dan hati kita, kita lihat pada kelakuan kita, apakah kita termasuk orang-orang yang jahat? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Apabila kita merasakan itu memang ada, dan saya sangat meyakini bahwa potensi untuk kejahatan itu ada pada tiap diri manusia. Mari kita merevolusikan kejahatan ini dari diri kita. Kita gantikan dia dengan belas asih, kita gantikan dengan kasih sayang, kita gantikan dengan rasa saling menyayangi terhadap sesama manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma'izin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan peliharalah mereka dari bencana atau kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana atau kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Kita semua punya potensi untuk berbuat jahat, dengan ataupun tanpa pengakuan yang ada dalam diri kita. Mari melalui mimbar ini saya mengajak kita semua untuk merevolusi kejahatan yang ada dalam pikiran kita, kejahatan yang ada dalam hati kita. Coba jahat, salah satu yang saya ambil contoh di sini adalah jahat ketika Anda itu ingin meraih tujuan dengan segala cara. Anda menerjang kanan kiri, Anda memfitnah kanan kiri agar Anda bisa meraih muka, agar Anda bisa meraih atau menjilat wajah pimpinan Anda untuk meraih cita-cita Anda sebagai apa yang Anda inginkan.
dengan menjilat, dengan sikut kanan kiri, dengan memfitnah sana fitnah sini, itu merupakan bentuk kejahatan yang sangat nyata yang ada dalam diri manusia masing-masing. Apakah itu ada dalam diri kita? Saya yakin potensi itu tetap ada. Mari melalui mimbar ini pula saya mengajak kita untuk merevolusikan kejahatan itu menjadi suatu sifat yang ulas asih, menjadi satu sifat yang saling membantu, yang saling menopang satu sama lain, sehingga kehidupan harmonis antar sesama manusia bisa kita raih secara bersama-sama. Jadi kejahatan yang ada dalam kita revolusi, kita gantikan secara mendasar, kita gantikan secara cepat dengan ulas asih, dengan cinta kasih, dengan saling membantu satu sama lain, sehingga apa nanti yang kita harapkan, apa nanti yang kita cita-citakan akan tercapai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus fitnah, tanpa harus menjilat, dan tanpa harus menginjak-injak orang lain. Karena itu semua nanti akan mendapatkan balasan di yaumil kiamah dan berupa api neraka. Mari kita sama-sama merevolusi akhlak kita agar kita bisa mencapai suatu kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mencapai nanti apa kehidupan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua nanti di yaumil kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insyaallah nanti bisa berkumpul di yaumil kiamah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sedikit tausiah tentang revolusi akhlak dari 4 karakter yang paling utama, yaitu kezoliman, kecurangan, kemunafikan, dan kejahatan. Mari kita revolusi minimalnya 4 sifat ini dari tubuh kita menggantikannya dengan akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu jaga kesehatan, dan selalu makan makanan yang bergizi, dan tetap jaga keharmonisan hidup rumah tangga. Cintai keluarga kita, cintai saudara-saudara kita, cintai agamamu, dan istiqomalah dalam keislaman, istiqomalah dalam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.